Selamat siang, dan selamat Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amang, saya ada pertanyaan, tapi singkat aja. Mengapa perayaan Natal sepertinya lebih megah, lebih meriah, lebih dipersiapkan semaksimal mungkin dibanding perayaan Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus? Natal sebelum bulan Desember, kadang orang sudah mempersiapkan dan sudah sibuk memutar lagu-lagu Natal, mempersiapkan pohon Natal, menghiasi rumah dengan berbagai ornamen-ornamen untuk menyambut hari Natal, di mana itu hari yang kita kenang kelahiran Yesus ke dalam dunia. Namun kenapa Paskah yang begitu juga penting, hari kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi untuk persiapan ataupun eh, orang mempersiapkan hal-hal itu lebih tidak terlalu mencolok, tidak terlalu kelihatan seperti perayaan Natal. Padahal Natal dan Paskah dua hal, dua hari yang sangat bersejarah bagi kekristenan. Terima kasih Amang, mungkin itu saja. Dan sekali lagi selamat Paskah buat keluarga Pak Rudi Silitonga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk ucapan selamat Paskahnya dari Saudara Saldi, dan saya serta keluarga juga menyampaikan selamat Paskah untuk Saudara Saldi dan keluarga serta saudara-saudara lain yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Kita bersyukur kemenangan Kristus dinyatakan dengan sungguh nyata dan final melalui kebangkitannya yang telah menyatakan kemenangan atas maut, iblis, dan telah menyatakan penebusan melalui darah nyawanya sudah selesai dan sempurna. Mengenai keraguan, kegelisahan, pertanyaan, ketidakmengertian mengapa Natal lebih heboh, lebih digairahkan oleh manusia dibandingkan dengan Paskah. Ada beberapa pemikiran saya yang saya pikirkan demikian. Kalau berbicara dengan Natal atau kelahiran, itu ada dalam kebudayaan manusia. Menjelaskan tentang kelahiran seseorang, memberikan gambaran bahwa masa depan dari satu keluarga, satu etnis, satu bangsa itu akan berkelanjutan. Dan dimanapun berada kita, di etnis manapun, suku, bangsa, bahasa, kelompok manapun, keluarga manapun, yang namanya kelahiran itu adalah kesukacitaan. Bahkan dipersiapkan jauh-jauh hari, mulai dari terjadinya konsepsi di rahim seorang ibu pada waktu 100 hari, 7 bulan, bahkan 9 bulan, bahkan sampai nanti kelahiran. Itu begitu heboh ritual-ritual tentang kelahiran. Jadi adalah wajar, adalah normal, adalah manusiawi, adalah natural kalau orang Kristen pun lebih menekankan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Nah, mengapa Paskah tidak begitu heboh, tidak begitu dipersiapkan? Karena memang secara natural, secara budaya, secara tradisi tidak ada namanya kenyataan kebangkitan. Kalau kita menelusuri, baik di timur maupun di barat, tidak ada yang namanya suatu perayaan atau suatu pembuktian adanya kebangkitan. Manusia memang memiliki suatu keinginan untuk hidup selamanya. Bahkan penyair Chairul Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun. Dan kenyataannya memang manusia di dalam pengalaman kultural dan religiusnya tidak pernah mendapati suatu pembuktian ada orang yang bangkit dan selamanya hidup. Ada yang mati suri, ada yang pingsan, ada yang mungkin karena sakit penyakit sehingga tidak nampak seperti kehidupan tetapi mendadak bisa sehat dan kembali hidup. Itu sesuatu yang sangat khusus tetapi juga tidak perlu dirayakan, hanya sekedar tahu dan mengerti. Di pihak lain ada juga keinginan-keinginan manusia untuk hidup selamanya, maka yang meninggal dimumikan, diawetkan, berharap-harap semangatnya, jiwanya, dan kehidupannya akan berlanjut setelah kematian. Dengan kata lain,
di dalam kehidupan manusia, walaupun dengan iman kita melihat ada keinginan manusia untuk hidup selamanya, hidup setelah kematian, tetapi fakta ada orang yang telah meninggal, telah dikubur, tidak mungkin bangkit dan hidup, tidak ada dalam catatan, kecuali satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, fakta inilah yang membuat kita itu sebagai orang Kristen hanya berada di dalam nuansa kultural religius kemanusiaan belaka. Bukankah seharusnya kebangkitan Kristus justru hal yang sangat bernilai kekal? Tanpa kebangkitan Kristus, inkarnasi dan kematian menjadi hal yang tidak memiliki makna apa-apa dalam kehidupan kita. Kita hanya memaknai kebangkitan pada hari Paskah. Kita hanya mengingatnya dengan ritual-ritual yang sebenarnya bukan Kristian, bukan ajaran Alkitab, seperti mencari telur, melukis telur, dan sebagainya. Ketika Yesus bangkit, Tuhan sudah memberi perintah, beritakan, kabarkan kebangkitannya. Bahkan ia sendiri memberi contoh, menampakkan diri 40 hari, dan ia mengabarkan tentang kerajaan surga selama 40 hari kepada banyak orang lagi. Dan 500 saksi menyatakan bagaimana pembuktian bahwa Yesus bangkit. Nah, ini yang perlu kita harus ciptakan budaya baru, yaitu budaya perayaan Paskah yang lebih semarak, yang lebih menggairahkan pada tahun-tahun ke depan. Kita bisa merancang itu mulai sekarang, tetapi juga kita bisa membuat sebuah perencanaan untuk perayaan Paskah tahunan yang lebih meriah, yaitu dengan memberitakan Yesus Kristus dengan penginjilan, KKR, ibadah-ibadah yang sangat luar biasa meriahnya. Kenapa? Karena memang itulah puncak dari penebusan Kristus. Itulah bukti ketaatan yang aktif di dalam karya penebusan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kita jangan terlena dengan kebiasaan tradisi yang ditawarkan dunia hanya berhenti pada kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kita masuk ke dalam suatu kultur baru, yaitu kebangkitan. Manusia hanya berhenti pada 3 titik itu, kelahiran, pernikahan, kematian. Tapi Kristus bangkit. Kita harus membuat suatu tradisi baru, yaitu keempat bagian itu menjadi rangkaian menciptakan budaya yang baru di dalam kekristenan. Kelahiran dirayakan karena ada hidup dan kehidupan yang berkelanjutan. Pernikahan dirayakan karena ada perjanjian covenant pernikahan untuk berkaitan dengan keturunan dan pengelolaan bumi dengan baik. Dan kematian menunjukkan bahwa dosa sudah dikalahkan dan kebangkitan dinyatakan bahwa ada hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru tiap hari, hidup yang baru untuk kita agungkan dan proklamasikan kemana saja dan di mana saja. Kiranya penjelasan yang singkat dari saya ini menolong Saudara Saldi dan kita sekalian bergairah memberitakan kebangkitan Kristus seperti yang dilakukan oleh para rasul, para hamba Tuhan, para misionari dimanapun berada sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.